luar biasa. Luar biasa, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Maka daripada itu mintalah kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Supaya kita tetap kuat menghadapi segala apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Tuhanlah Kekuatan
nikmati hadirat Tuhan. Bawa pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Katakan kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi mengasihimu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Buat setiap kami menyembahmu. Engkau Allahku yang setia. Engkau Allahku yang setia. Kami datang memuji namamu, menyembahmu Tuhan, memuliakan namamu dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tak terbatas jarak dan waktu. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih-Mu dengan anak-anak-Mu. Ya Bapakku, Kaulah Tuhanku. Mulut kami penuh dengan pujian hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Sampai tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Tempat ini penuh hadirat-Mu Tuhan. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kasih-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kasih-Mu Tuhan bagi kami anak-Mu. Tak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup setiap anak-Mu. Sebab Kau Bapa yang baik. Tak ada rencana-Mu yang gagal bagi setiap kami ya Bapa. Kau lingkupi kami dengan kasih-Mu. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa
tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Kasih-Nya begitu sempurna bagi setiap kita. Angkat suaramu sama-sama kata. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan
Lord. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku katakan Yesus, Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Katakan Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Lima arti Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi pada akhirnya perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat sekalian yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya percaya bahwa di hari yang indah ini, hari Minggu, kita bisa beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat GB Puri Indah, House of Blessing, RCC, dan semua grup yang ada. Kita mengawali dengan doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah yang boleh rasakan sampai hari ini. Kau merawat kami dari waktu demi waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kami percaya apa yang kami alami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik, karena kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat, supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Apa kabar? Senang boleh berjumpa kembali, masih ibadah online. Anda bisa lihat saya nggak bisa lihat Anda, tapi nggak ada masalah. Yang penting urapan Tuhan boleh turun dalam hidup Anda dan saya. Nah, saudara Tuhan, ini adalah hari Minggu yang terakhir, yang kelima ya, dari sepanjang bulan ini. Belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru. Sudah 30 hari Pak lewat, masih bulan Januari. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, memasuki tahun ini kita sudah belajar 10 bulan. Sudah 10 bulan latihan, harusnya memasuki tahun ini lebih berani, lebih mantep, lebih yakin. Supaya tidak menjadi lemah, tidak menjadi letih, gak lesu, gak loyo, gak lulai, gak lemot. Betul-betul sama Tuhan makin melekat. Pertanyaan adalah gini, apa sih yang kadang-kadang bisa menghalangi kita supaya kita menjadi orang yang bersungguh hati? Nomor satu yang penting itu punya hati menyala. Jadi, Bapak Ibu berasa tidak sih? Dalam kehidupan kita seringkali penyingkapan yang Tuhan buka pewahyuan itu adalah sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Hampir jarang loh. Kalau Tuhan bicara, sorga bicara tuh dibuka semuanya dari A sampai Z. Bahkan ingat, Daniel bicara mengenai akhir zaman, Tuhan singkapkan kepada Daniel, itu pun bagian terakhirnya di Metrai. Dan hanya dibuka pada angkatan generasi kita. Jadi tidak semua dibuka pakai semua orang. Kenapa seringkali, terutama kalau Anda belajar akhir zaman Bapak Ibu, kenapa penyingkapannya sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit? Selalu orang berikutnya akan membuka lebih besar lagi. Kenapa? Waktu engkau dibuka sedikit pewahyuan, hatimu mengejar Tuhan. Nah, waktu engkau mengejar Tuhan, mendapatkan, Tuhan buka lagi sedikit. Anda penasaran lagi, pengen dapat lagi, pengen dapat lebih. Nah, waktu pengen dapat lebih dari Tuhan, mengejar itu. Kondisi hati itulah yang sebetulnya Tuhan nikmati. Makanya biarlah saya percaya Tuhan menemukan hati Anda dan hati saya itu hati yang terus membara, pengen tahu, pengen cari, tidak pernah puas, haus akan kebenaran itu. Nah, apa yang bisa menghalangi orang supaya gagal ke sana untuk mendapat hati itu? Ya sebetulnya dialami sepanjang 11 bulan ini, yaitu adalah kepahitan hati, kekecewaan. Loh kenapa? Setiap orang itu memiliki yang namanya adalah harapan, memiliki yang namanya keinginan, memiliki yang namanya satu cita-cita ke masa depan. Dan kalau itu gagal, kadang-kadang membuat hati, membuat diri menjadi kecewa, nggak selesai, pahit. Jadi pahit itu startnya kecewa nggak selesai ya pahit. Nah, kita buka secara firman Tuhan dalam Efesus yang keempat. Ayat ke-31 firman Tuhan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Lah kita berkata harus dibuang. Yang pertama adalah kepahitan. Why? Ya karena kalau kita lihat firman Tuhan, apa sih arti pahit? Ini adalah termin yang mungkin hanya diketahui oleh orang Kristen.
Saya pertama kali bertobat, ada pembina, dan kemudian saya sering mendengar sekali ucapan-ucapan, ngobrol di situ, ada kata-kata yang misalnya seperti hati yang pahit. Kata hati yang pahit saya temukan waktu saya berkumpul sama orang Kristen. Saya tidak pernah temukan itu sebelumnya. Saya bertanya, apa sih? Termin apa itu? Nah, tapi Alkitab berkata dengan jelas dalam kitab Ibrani yang ke-12, Ibrani 12 ayat yang ke-15, kita baca sama-sama. Gadget Anda dipakai buat nonton YouTube ini, jadi mungkin nggak bisa buka dengan lancar, tapi nggak apa-apa, saya bacakan saja. Ibrani 12:15, jagalah supaya jangan ada seorang pun, jangan ada, dijaga baik-baik, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita berkata, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan, akar yang pahit akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bisa bayangkan, harus dijaga supaya jangan sampai ada akar yang pahit menimbulkan dua, pertama kerusuhan, yang kedua adalah kecemaran. Jadi kalau ditanya, akar segala dosa adalah cintakan uang. Nah, kok bisa sih Pak, uang itu bisa membuat begitu? Iya, kadang-kadang orang mengharapkan dapat keuntungan, mengharapkan dapat sebuah dana, nggak dapat, kecewa, dan endingnya kecemaran, kejahatan semua muncul. Kita berkata dengan jelas bahwa supaya kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi kalau kita mengerti bahwa semua yang kita dapat adalah kasih karunia Tuhan, kita berkata, kita tidak akan muncul akar pahit dalam hidup ini. Makanya hati harus dijaga hari-hari ini. Makanya gak mudah loh Bapak Ibu, ada di rumah, agak sedikit mapan ya, di rumah kan enak, sudah suasananya juga suasana homey sekali itu. Kalau dari rumah itu, ibadahnya juga saya percaya mungkin setengah dari yang nonton ini bajunya juga kaos oblong, baju daster, mungkin, saya tidak tahu gitu. Mana ada yang ikut ibadah pakai jas resmi, kecuali pembicaranya. Saudara Tuhan, menarik adalah, kenapa kita harus jaga hati seperti ini? Karena kalau tidak, kita tidak menjadi seseorang yang berapi-api. Tidak menyala itu bahaya. Makanya kalau Anda merasa tidak menyala, nomor satu mencari Tuhan. Supaya menyala, menyembah, memuji. Kalau sampai mepet lagi, paling gampang adalah hubungi orang-orang yang menyala-nyala. Ya kalau saya bilang baca buku, gak semua orang kan suka baca. Hubungi, bukan ngobrol, chat, bukan. Tapi benar-benar berdiskusi sesuatu yang buat hatimu menyala. Hati menyala ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat hatimu menyala-nyala, orang tuh kalau sudah yakin, sudah mantep Bapak Ibu, waduh, itu setan aja digiles Bapak Ibu. Teruskan, yuk. Matius 5 ayat 8 berkata, berbagailah orang yang suci hatinya. Matius 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, kita buka. Berbagailah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Allah. Makanya vision, penglihatan, itu kadang-kadang kenapa sih gak semua orang dapat penglihatan? Jawabannya satu. Alkitab berkata bahwa orang yang suci hatinya akan banyak mendapat penglihatan, melihat Allah. Nah, situasi ini penting dalam kehidupan kita supaya pada masa kita hari-hari ini tetap kita percaya. Makanya kita nih hidup hari ini tetap percaya bahwa Tuhan memberikan semua yang baik dalam kehidupan kita. Saudara Tuhan, menarik sekali. Jadi kalau ditanya sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang itu tiba-tiba bisa ada muncul akar yang pahit? Kenapa bisa menjadi kecewa? Kalau saya bilang kecewaan Bapak Ibu, ingat Yohanes Pembaptis pun pernah mengalami kecewaan loh. Semua manusia, yang namanya manusia pernah mengalami kecewa. Kita lihat tuh beberapa penyebab supaya jangan sampai waktu kita menjadi kecewa, tambah pahit hati, kemudian menjadi redup. Setelah redup, akan mudah ditelan oleh kuasa kegelapan. Yang pertama kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yohanes. Kita membaca banyak ayat hari-hari ini. Dan saya percaya memasuki tahun ini supaya karakter kita dibentuk lebih indah serupa dengan gambaran Kristus. Yohanes 15, Tuhan cerita mengenai pokok anggur. Cerita bagaimana kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pada ayat 18 sampai ayat 26 akan dibenci oleh dunia. Jadi apa yang engkau dan saya buat hari-hari ini, dunia gak setuju sama kita. Makanya pada Yohanes 16 ayat 1 yang merangkum cerita Yohanes 15 dirangkum dalam satu ayat. Yohanes 16 ayat pertama, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan menjadi kecewa dan menolak aku. Ceritanya bahwa kenapa sih orang bisa menjadi kecewa? Karena kita tuh dibenci sama dunia.
So kalau Anda di dunia merasa bahwa sudah lakukan yang terbaik, sudah buat yang terbaik, sudah sungguh-sungguh, tiba-tiba apa yang kau lakukan dianggap buruk oleh dunia. Dunia lebih memilih orang-orang yang menjadi serupa dengan mereka, alih-alih memilih kita. Lebih suka untuk memindahkan sebuah keuntungan kepada orang-orang yang cenderung alih-alih mirip dengan mereka ketimbang kepada kita. Anda harus mengerti, karena engkau dan saya adalah pengikut Kristus. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengalami sebagai orang percaya. Kalau Anda bertobat, ikut Tuhan Yesus belum pernah mengalami ini, perlu dipertanyakan imannya sebetulnya. Ada sebuah tender, ada sebuah order, ada sebuah keuntungan, ada sebuah posisi yang harusnya jatah dalam hidupmu, yang harusnya secara struktural masuk dalam hidupmu, tiba-tiba bergeser kepada dunia, karena dunia menganggap bahwa engkau berbeda. Saya mau beritahu, itu adalah apa yang ditulis dalam Yohanes 15. Semuanya ada. Dan kadang-kadang kita pengen bales loh. Orang kita ini udah ingin hidup bener loh Pak, tapi kadang-kadang kita ingin untuk membalas. Amsal 10:12 menulis firman Tuhan seperti ini. Amsal 10:12. Saya bacakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi pelanggaran. Kenapa orang bertengkar, berkelahi? Alkitab berkata, karena kamu ingin berdoa untuk memuaskan nafsumu. Engkau bertengkar, engkau berkelahi. Kenapa berkelahi? Ya karena orang punya harapan, dan harapan itu tidak sampai. Salah satunya pertama adalah karena engkau dan saya waktu ikut Tuhan Yesus, engkau dibenci oleh dunia. Jadi hari ini sudah bisa lihat ya, dalam masa ini kan berarti orang lagi rebutan. Dalam masa pandemi seperti ini, orang tuh rebutan Bapak Ibu. Untuk hidup rebutan. Tolong pahami bahwa hari engkau dan saya ikut Tuhan Yesus. Kita punya hukum di atas kita yang jauh lebih tinggi, hukum surgawi. Engkau tinggal di muka bumi, ada hukum muka bumi, tapi ada hukum surgawi yang mengatur kehidupan Anda dan saya. Kehidupan Anda dan saya, Alkitab berkata, dijanjikan sebuah kata, akan cukup. Tidak akan kekurangan, cukup. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, berilah hari ini apa? Lontong kami, risol kami, kue tiaw kami yang secukupnya. Bukan roti Pak, roti orang Yahudi. Nah, kita lihat firman Tuhan. Kita berkata supaya dalam kehidupan kita penting kita memahami kalau engkau dan saya dibenci, itu adalah hal yang memang harus kita alami. Sampai sini? Oke. Baik. Berikutnya, Amsal 13. Bagus sekali. Jadi kalau sudah ngalamin ini semua, tetap jangan melakukan firman terhalang gara-gara Pak sudah bikin yang baik, sudah bikin yang lurus, sudah sungguh-sungguh, tapi tetap saja Pak, di kantor saya nggak mendapat promosi Pak, karena saya seorang percaya Tuhan. Jangan berhenti untuk melakukan firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan tidak tergantung dari orang dunia. Kita lakukan firman Tuhan karena itu perintah dari Tuhan. Saya ulang. Bapak Ibu, engkau dan saya melakukan firman Tuhan tidak tergantung dari dunia. Tidak tergantung dari apapun yang terjadi di muka bumi ini. Semua adalah karena kita mau mentaati apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jangan menjadi kecewa kepada Tuhan hanya karena engkau digagalkan oleh dunia. Berikutnya, Amsal ke-13 ayat ke-12, firman Tuhan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Nih kalau kita melihat kenapa sih orang menjadi pahit hati? Karena punya harapan. Kadang-kadang makanya kalau kita punya keinginan, punya harapan Bapak Ibu, saran saya adalah engkau dan saya lebih berusaha mencari apakah harapan keinginan kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketimbang kita memaksakan ngotot apa yang kita mau, padahal kita nggak tahu masa depan. Banyak orang tuh ngotot karena nggak pernah tahu masa depan. Lebih baik kita berusaha mencari tahu apakah keinginan ini selaras tidak dengan track Tuhan. Minimal kita bisa mereda sebentar untuk melihat, untuk mundur sebentar, untuk lihat-lihat, baru memutuskan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berkata bahwa ayat ke-12 tadi, Amsal 13, harapan tertunda menyedihkan hati. Siapa orang seperti ini? Masih ingat Ahitofel? Ahitofel karena membaca dalam 2 Samuel 17, kita buka firman Tuhan, kita buka ayat Bapak Ibu supaya kenyang makannya. Ibadah di hari Minggu,
Daripada Anda makan terus di rumah, kelihatannya makin lama PSBB-nya makin gemuk semuanya. Yuk kita baca firman Tuhan saja. Biar kenyang rohani, jiwaninya, jasmaninya mungkin. 2 Samuel ke-17, firman Tuhan berkata, ini cerita mengenai Ahitofel. Kalau Anda melihat kisah mengenai Ahitofel, 2 Samuel 17, panjang cerita. Ahitofel itu adalah orang yang luar biasa karena Alkitab berkata pada 2 Samuel 16 ayat 23, sebelumnya, satu ayat di atas 2 Samuel 17, satu ayat. 2 Samuel 16 ayat 23, pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun Absalom. Di muka bumi ini, orang-orang berhikmat itu banyak. Dan di Alkitab PL, orang berhikmat banyak sekali. Pertama, Anda bisa sebut nama Salomo. Gak ada yang akan menolak. Salomo orang paling berhikmat, iya. Nomor 2, Daniel, mantap sekali itu, orang itu luar biasa. Kedua adalah Ethan, itulah orang-orang berhikmat. Tapi kalau Anda melihat, tersempil satu cerita namanya Ahitofel, penasihat Raja Daud dan penasihat Absalom. Alkitab berkata orang minta nasihat dia sama kualitasnya. Wah, ini QC sorga loh, quality control dari sorga Bapak Ibu, sama dengan nasihat yang dimintakan kepada Allah. Anda bisa bayangkan itu. Ini kalau ada satu gereja, ada satu orang seperti ini Bapak Ibu, wah ini buka klinik dari pagi sampai pagi lagi nih. Semua orang tanya sama dia, kenapa? Nasihatnya setara dengan Allah. Ahitofel ini penasihat Daud, kenapa dia bisa pindah kepada Absalom dan memberikan nasihat untuk menghancurkan habis total Daud dan semua penggawanya? Jawabannya mudah. Ahitofel ini siapa sih? Saudara Tuhan, Anda bisa baca di Alkitab nanti, paling gampang sekarang buka yang namanya Alkitab. Ada search, cari Ahitofel, keluar semua nanti. Ahitofel itu punya anak, namanya adalah Eliam. Nah kalau Anda melihat, Eliam itu punya anak lagi, namanya adalah Batsheba. Anda ring the bell di kepala Anda, siapa Batsheba itu? Batsheba adalah istri dari Uria orang Het. Anda bisa bayangkan, bapaknya adalah seorang pahlawan. Batsheba punya bapak itu pahlawan, jenderal perangnya Daud, namanya Eliam. Dan dia punya ayah lagi, kakek, itu adalah Ahitofel. Ini adalah orang yang mengabdi di kerajaan, satu keluarga. Anda bisa bayangkan pejabat semua ini. Kakeknya adalah Dewan Pertimbangan Agung dari Raja Daud. Karena nasihatnya, Daud itu sudah dekat sama Tuhan. Masih bayangkan, masih punya penasehat seperti Ahitofel. Pantesan Daud gak pernah kalah perang seumur hidupnya. Nomor 2, Ahitofel ini tentu saja ingin cucu cantiknya ini, cucu yang kesayangannya ini menjadi perempuan yang bahagia. Tapi alih-alih itu Anda melihat sebuah kisah bahwa kelak Batsheba itu menikah sama Uria orang Het. Uria itu adalah salah satu pegawai Raja Daud yang juga berperang bersama dengan Eliam. Jadi Eliam itu kan perang kemana-mana. Dan itu punya rekan yang perang juga di sana, jenderal yang ada di sana, panglima yang ada di sana, namanya Uria. Mungkin kedekatan itu membuat akhirnya Uria melihat ini Batsheba cantik sekali dan dia naksir, kemudian dia ngomong sama Eliam, ya karena perang bareng, mungkin juga ada yang namanya hutang budi, hutang nyawa di sana. Akhirnya ya Eliam ya oke-oke sajalah. Mungkin tapi Ahitofel tahu bahwa yang namanya Uria itu orang Het. Ingat prinsip firman Tuhan, Ahitofel ini adalah orang sangat berhikmat sekali. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu yang namanya kitab Torah, bahwa seorang Israel tidak bisa menikah sama orang di luar Israel. Apalagi yang namanya Ahitofel, ini ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Dan anaknya itu jenderal perang. Bagaimana mungkin cucunya nikah sama orang suku lain? Makanya kenapa waktu pernikahan itu Raja Daud harus mendapatkan sebuah restu, harus memberikan sebuah restu. Tanpa restu Daud, tidak mungkin mereka bisa menikah. Kalau bisa menikah, berarti Daud merestui. Ahitofel mungkin merasa begini, ini rajaku nih bagaimana sih? Ya rajaku malah mengizinkan cucu kesayanganku menikah sama orang di luar Israel. Kan aku sebagai pejabat kan malu begitu.
Ya tapi itu bisa dipendam lah, karena mungkin Batsyebanya juga suka sama Uria juga suka, dan pahlawan juga pernah membela negara. Ya sudahlah, tutup mata separuh. Apa yang terjadi kemudian? Peristiwa Daud dengan Batsyeba itu memukul telak hati Ahitofel. Bagaimana mungkin sudah kejadian begini, lah kok sekarang Daudnya begini? Bukankah celah ini ditimpakan kepada keluargaku? Harapan dia untuk menjadi keluarga yang utuh, bersinar, bermartabat di seluruh Israel dengan kemampuan yang sangat tinggi. Orang yang memiliki pemikiran setara dengan pemikiran, dan anaknya adalah jenderal perang untuk peperangan Israel. Bagaimana mungkin cucunya mengalami seperti ini? Dan yang terjadi adalah Daud mengambil Batsyeba dan membunuh Uria. Sudah baik-baik, akhirnya dia bisa menerima Uria. Urianya mati dengan cara seperti ini. Pertanyaan saya, kakek mana tidak goncang? Dan akhirnya yang terjadi adalah dia meminta sebuah kesepakatan baru dengan Absalom. Saudara Tuhan, kenapa? Harapan untuk menjadi mulia, bermartabat, kadang-kadang dalam hidup kita, gak semua yang kau mau terjadi loh. Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu, itu sepupu Tuhan Yesus, usia beda 6 bulan. Yang satu keluarga dari imam, satu lagi adalah keluarga dari keturunan Daud. Anda bisa bayangkan itu. Karena masalah keluarga ayah saja. Kalau kita melihat kisah ini, kita tahu. Ini teman, bukan sekedar teman ya, kenal. Dan Yohanes itu pernah melihat loh. Itu dari kecil kan tahu ini sepupunya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, bahkan membuka tali kasutnya saja, itu gak pantas sekali. Itu yang ngomong Yohanes. Dan satu-satunya manusia di muka bumi ini yang dari kandungan sudah penuh Roh Kudus adalah Yohanes. Pak, Tuhan Yesus Pak, itu Tuhan. Saya ngomong manusia kok. Kita aja mau penuh Roh Kudus, waduh, ditumpang tangan, diuyak kepala, dikerimbat sama pendeta 20 kali, belum dapat apa-apa. Saya mau beritahu, Yohanes Pembaptis dari kandungan sudah penuh Roh Kudus. Imannya kuat, dia membaptis Sang Mesias, dan matanya melihat itu langit terbuka. Saudara, itu banyak orang pengen lihat foto langit terbuka, menghubungi saya. Pak, Bapak ada fotonya Pak? Saya mau beritahu, tanya sama Yohanes Pembaptis. Karena dia pernah lihat langit terbuka, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Apa yang terjadi? Waktu dia masuk penjara, dia punya harapan toh, bahwa sepupunya tolong dia. Kan kerabat, keluarga. Di mana-mana orang zaman sekarang tergantung Anda punya backup keluarga siapa. Kalau backingnya kuat, aman. Makanya banyak orang ngaku-ngaku saudara. Kan gitu. Saya ini saudaranya ini loh. Kamu nggak tahu saya ini keluarganya ini. Kenapa sih? Karena yang namanya keluarga pasti saling menolong. Dan saya berdoa keluarga saling tolong menolong. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Firman Tuhan mencatat sampai pada kematiannya, Tuhan Yesus tidak tolong secara fisik. Tidak semua yang kau kehendaki Tuhan setuju. Yohanes Pembaptis kurang apa Bapak Ibu? Dia punya harapan untuk melihat Mesias dan Mesias yang benar. Makanya dia mutus kepada dua muridnya, bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau yang akan datang itu atau kami harus tunggu orang lain? Tuhan berkata, jangan jadi kecewa dan menolak aku. Kenapa jadi kecewa? Karena dia mempertanyakan kembali kemesiasan itu. Padahal dia pernah memberikan statement bahwa aku semakin kecil biar dia semakin besar. Kenapa? Harapan tertunda. Makanya jadi orang Bapak Ibu, punya harapan boleh, jangan muluk-muluk. Jangan muluk-muluk. Ini jarang disampaikan di mimbar gereja. Punya harapan boleh, jangan muluk-muluk. Jalan sama Tuhan saja. Setapak demi setapak. Berdoa sama Tuhan di hati, Tuhan, kalau boleh, aku pengen jadi juara. Nah, juara apa? Juara storytelling bahasa Inggris. Ya silakan doa saja. Kalau Tuhan kasih, latihan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik. Kalau nggak jadi, ada yang lebih hebat, ya sudah angkat tangan. Teman saya satu hari, dia cerita sama saya, di masa yang lalu. Dia seorang sales oli. Jadi dia motor, tawarkan oli kemana-mana. Dan satu hari dia cerita sama saya, puji Tuhan. Dia tuh giat melayani Tuhan di waktu mudanya. Dan di masa mudanya dia jualan oli, jadi sales. Motornya pernah hilang 2 kali. Satu hari dia naik di promosi Tuhan sampai menjadi sales yang terbanyak, peringkat nomor 3 di Indonesia. Anda bisa bayangkan, saya sampai kaget, hah? Ya bener? Iya Pak, puji Tuhan, nomor 3. Saya tanya, kenapa nomor 3? Nomor 1 dong.
Walah ya itu Pak, nomor 2-nya itu adalah pengerja gereja Pak. Oh pantas. Dan nomor satunya juga melayani sebagai pendeta hamba Tuhan Pak. Nah udah. Makanya Bapak Ibu melayani jalan, kerja jalan. Ada orang maunya kerja, masa pandemi Pak, fokus kerja dulu Pak. Siapa yang bilang? Ini pandemi Pak, kita harus melayani saja Pak, gak usah kerja. Mau makan apa Bapak Ibu? Alkitab berkata, jangan kau terlalu berhikmat. Dalam arti apa? Over spiritual. Menjadi orang yang spiritual sangat bagus. But over spiritual, hati-hati. Nah, banyak orang tuh yang over spiritual. Saya mengajak kita untuk mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Yohanes Pembaptis nggak dikeluarkan dari penjara, nggak dilepaskan dari pedang Herodes yang memenggal kepalanya. Kalau Anda melihat Ahitofel dalam kekecewaan yang sangat berat, akhirnya tiba-tiba usahanya digagalkan oleh Husai atas perkenan Tuhan. Dia pulang ke rumah, bereskan urusan rumah tangganya, listrik dibayar, air dibayar, wifi dibayar, semua dirapihkan, udah rapi semua, dia pergi menggantung dirinya. Kenapa? Saking kecewa karena harapan tidak tersampai. Punya harapan, punya pasangan yang indah, yang baik, punya harapan anak yang berprestasi, punya harapan orang tua yang mendukung, punya harapan bahwa nanti Pak gereja mau dibuka lagi Pak offline. Anda punya harapan, saya beritahu, doa sama Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki semua terjadi. Jika tidak, tetap ikut Tuhan. Kekristenan bukan cerita kalau terus ada masalah ya cuti dari Tuhan dulu. Tetap, kalaupun sampai reba Pak, sampai terduduk Pak, terjongkok, bertatih-tatihlah berjalan. Kenapa? Karena waktu sudah semakin singkat. Kita nggak usah cerita banyak-banyak Bapak Ibu. Anda baru lihat 10 hari yang lalu pelantikan seorang kepala negara adikuasa, dan tidak sampai 1 hari setelah itu kita melihat berita yang unik bahwa dunia sudah semakin berubah. Sekarang isi kabinet itu bisa Mejiku Hibiniu Bapak Ibu. Semuanya ada. Saya juga mendengar sebuah tayangan cuplikan doa yang disampaikan seorang hamba Tuhan dari denominasi tertentu di Amerika, yang berdoa bukan atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus lagi, atas nama Tuhan yang monoteis dan yang politeis, ditambah penutupnya bukan amen lagi zaman sekarang, amen and a woman. Bagus sekali Bapak Ibu ya. Lama-lama kalau kita bilang, kalau ada amen ada a woman, kalau begitu ada ramen ada ra woman gitu ya. Kalau ngomong mentos ya mentos sama womentos gitu ya. Kadang-kadang saya juga ngerti kenapa dunia bisa seperti ini. Tapi jangan menjadi kecewa. Teruskan. Kenapa orang nggak menjadi pahit hati kecewa? Kita lihat firman Tuhan. Yehezkiel 3. Yehezkiel 3, firman Tuhan, ayat 14. Yehezkiel 3, ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi kita semua. Dan roh mengangkat dan membawa aku pergi dengan hati panas, dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Kenapa kadang orang bisa pahit, kesel, dan marah sama Tuhan? Karena kekuasaan Tuhan memaksa. Ada kalanya orang tertentu yang Tuhan sudutkan, seperti Musa, untuk menerima sebuah rencana Tuhan. Kadang-kadang dari sini kita bisa tahu bahwa Yesus berkata, karena Tuhan paksa aku. Sebetulnya kalau saya bilang ini dua sisi, bukan cuma Tuhan paksa. Kenapa Tuhan paksa? Karena ada orang yang menolak, ngotot mau paksakan kehendak sendiri. Saya ulang ya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan bisa paksa sampai dia panas hati? Ya karena Yehezkiel itu punya agenda sendiri. Dia paksa Tuhan, karena dia paksa Tuhan, makanya waktu Tuhan berespon, dia terpaksa. Orang yang dipaksa Tuhan kayak Musa, karena dia punya rencana sendiri dalam hidupnya. Sampai sini bisa tahu Bapak Ibu, siapa orang-orang dipaksa sampai Tuhan dengan keras seperti ini selain Yehezkiel? Bileam dipaksa, ngotot dipaksa sama Tuhan sampai kepepet, masih gunakan agendanya lagi. Saran saya kalau Anda hari ini sudah mentok kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah sudah mentok semua. Bahkan orang yang paling dekat sama Anda cerita sudah mulai gak paham. Anda cerita sama gembala Anda dia nggak paham juga. Sepertinya kok Anda sudah cerita nggak dipahami sama sekali. Tolong mengerti. Ada kalanya Tuhan itu membawa seseorang untuk sedikit terpojok di ruangan, untuk melakukan berkata ya kepada Tuhan. Kalau Anda ngalami ini,
berserah saja. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Supaya tidak pahit hati. Alkitab mencatat banyak hamba Tuhan yang pahit hati kalau Anda melihat. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Kalau kita sudah salah merespon terhadap sebuah rencana, kayak dipaksa, karena orang sudah punya hasrat, dipaksa. Kedua, merasa bahwa apa yang diharapkan gak terjadi. Dan karena dunia membenci, saya sudah doa, sudah nyembah, kok sepertinya dunia tidak berubah. Saya mau beritahu Bapak Ibu, karena Tuhan punya agenda yang luar biasa. Dan kalau ini tidak diatasi, saya mau beritahu dosa itu menular. Kita tutup dengan sebuah ayat. Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Ini cerita luar biasa waktu Petrus menjadi kepo. Ini kepo singkatan Bapak Ibu. Knowing every potential object. Kepo, pengen tahu segala hal. Satu hari setelah Petrus mendapatkan pesan dari Tuhan untuk menjadi soko guru, pemimpin jemaat, dia berpaling, Alkitab berpaling. Waktu Petrus berpaling dan melihat ada murid dikasih Tuhan Yesus, Yohanes di sana. Petrus tanya, Tuhan, apa jadinya dengan Yohanes ini? Waduh, ini Petrus kan sudah diangkat jadi seorang pemimpin. Kadang-kadang begini ya, Petrus mungkin juga mikir ya, aku tuh diangkat jadi pemimpin, para rasul, aku diangkat menjadi soko guru. Tapi kenapa sepertinya Yohanes mendapat yang lebih porsi, lebih dekat sama Tuhan, infonya lebih banyak. Petrus tanya, apa jadinya sama orang ini? Anda tahu jawaban Tuhan Yesus? Saya akan bacakan ayat 22, Yohanes 21. Jikalau aku mau supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, it's not your business. Tetapi engkau, follow me, ikut aku. Tuhan mau bilang gini, jangan suka ngurusi rencana Tuhan sama orang lain. Ini penting Bapak Ibu. Kalau Anda gak mau jadi kecewa, pahit hati, jangan suka mengurusi rencana Tuhan dalam hidup orang lain. Karena Tuhan melakukan seperti kebijaksanaannya, hikmatnya. Setiap orang akan berkembang seperti yang Tuhan mau. Alkitab berkata, Petrus kepo. Tuhan berkata, itu bukan urusanmu. Tersiarlah kabar di antara saudara-saudara bahwa murid itu gak akan mati. Bayangkan itu. Jadi saya mau tanya, yang menyiarkan kabar siapa? Ya Petrus. Tapi Tuhan kan berkata bahwa kalau aku mau ya tinggal hidup sampai aku datang, bukan urusanmu. Dan betul, Tuhan tidak pernah berdusta mengucapkan ini. Yohanes di Patmos, Yohanes Rasul tidak mati sebelum lihat Tuhan datang. Oh masih hidup Pak? Enggak. Kan dia sudah melihat Tuhan datang dalam penglihatan. Dan beliau meninggal. Sampai sini saya mau cerita bahwa Bapak Ibu, intinya adalah jaga hatimu. Jaga hatimu. Kenali kehendak Tuhan. Supaya engkau membara sama Tuhan. Kalau engkau membara sama Tuhan, kuasa gelap manapun tidak berani menyentuh engkau. Karena engkau membara sama Tuhan. Orang-orang yang membara sama Tuhan yang menyala-nyala akan melakukan rencana Tuhan yang dahsyat. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkati berlimpah-limpah umat-Mu yang mendengarkan rekaman ini, mendengarkan siaran tundanya. Berkati berlimpah-limpah. Di hari-hari ini kami menjaga hati kami, karakter hidup kami untuk terus menyalah buat Tuhan. Ada banyak hal yang kami sebenarnya tidak perlu urusi. Ada banyak hal yang kami tidak perlu untuk khawatir. Karena Tuhan menjaga langkah kami. Kadang-kadang kami punya begitu banyak keinginan yang berlebihan sehingga kami tidak pernah bisa menguasainya kembali. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan dalam Roma 12 ayat 3 bahwa kami harus menguasai diri kami menurut ukuran iman masing-masing. Memasuki bulan ke depan, kami percaya kami terus dibentuk dalam pengertian-pengertian baru. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memberkati berlimpah-limpah semua jemaat umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat, rencanamu yang jadi di muka bumi dalam waktu yang semakin singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Shalom. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, buat firman-Mu yang luar biasa, memberkati kami pada hari ini. Bapak, sebentar kami diberikan kesempatan untuk kami bisa memberi, untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi ya Bapak. Kami percaya Engkau memberkati setiap pekerjaan, rumah tangga, usaha, semuanya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus.
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami. Pemulihan yang sempurna Tuhan berikan buat bangsa kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk bangsa kami. Engkau memberkati pemerintahan kami. Engkau memberkati presiden kami. Bahkan Engkau memberikan hikmat kepada presiden kami Tuhan, untuk bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Pembina kami Insinyur Niko Noto Raharjo beserta keempat wakilnya. Tuhan memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Untuk hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, Engkau memberkati keluarga dan seluruh anak cucunya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak pendeta kami Tuhan, Bapak Pak Sam, Pak Samuel Gunawan beserta Ibu Koni Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan buat hamba-Mu. Bahkan hikmat, marifat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan berikan buat Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau juga memberkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengar ibadah online ini. Dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lengkap sudah sukacita kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyelesaikan ibadah yang penuh dengan berkat dan hadirat Tuhan ini dengan berkatnya Tuhan. Kita angkat tanganmu, buka hatimu, dan arahkan pikiranmu kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, bawalah damai dan sejahtera yang berlimpah, cinta kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habisnya menyertai kemanapun kau pergi. Sehingga apa saja yang tanganmu kerjakan, dia buat jadi baik dan berhasil. Kemanapun kau melangkah, dia menyertai engkau dengan keberuntungannya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang lain yang berkekurangan. Dalam keluargamu, di gereja, di kota ini, Jakarta, Indonesia, bahkan dimanapun Tuhan menempatkanmu, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berikut pengumuman seluruh kegiatan GBI Puri Indah. Bagi saudara yang belum tergabung dalam KUL GBI Puri Indah dan rindu untuk berkumpul, bersekutu, dan berkomunitas bersama, saudara dapat menghubungi kami di dalam call center yang tertera di layar saudara. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur melalui rekening diakonia berikut ini. Mari nikmati hadirat Tuhan di rumah saudara setiap hari Selasa melalui ibadah Encounter Night yang akan diadakan secara langsung di YouTube GBI Puri Indah. Dan bagi saudara yang ingin didoakan, dapat mengirimkan doa saudara ke nomor 0815 1351 7082 atau melalui live chat di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah wanita Women in Christ diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah online GBI Puri Indah dapat saudara saksikan pada hari Minggu pukul 8 dan 10 pagi. Saudara dapat mengakses melalui gbipuriindah.online.church. Kami juga menyediakan ibadah live melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 10 pagi. GBI Puri Indah juga menyediakan ibadah DNA Kids setiap hari Minggu pukul 8 pagi hanya di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah Youth DNA Community diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi dan untuk informasi dapat dilihat melalui Instagram @dna.community. Puri Indah Marketplace adalah katalog usaha seluruh anggota KUL GBI Puri Indah. Bagi saudara yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat mengakses melalui Instagram @puriindah.marketplace. Persembahan dan perpuluhan GBI Puri Indah dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment dengan menggunakan QR Code. Apabila saudara sudah memberikan persembahan atau perpuluhan, diharapkan dapat memberikan bukti transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin dilayani seperti konseling, baptisan, kedukaan, atau pelayanan jemaat lainnya, saudara dapat scan barcode berikut ini.
Semua kegiatan GBI Puri Indah dapat dilihat melalui website resmi kami di www.gbipuriindah.com. Dan saudara dapat mendownload aplikasi GBI Puri Indah di Play Store handphone saudara. Apabila ada pertanyaan yang ingin saudara sampaikan, dapat menghubungi di nomor 0852 1000 6544. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.